Ya, setelah Saka Tatal, kini 6 terpidana kasus Vina lainnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Jutek Bongso, kuasa hukum 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Juga bergabung praktisi hukum Rasman Arif Nasution. Langsung saya sapa. Selamat malam, Bang Rasman, Bang Jutek. Selamat malam. Baik, saya ke Assalamualaikum Bang Jutek Bongso warahmatullahi dulu. Bang wabarakatuh. Jutek, ini terkait dengan PK yang sudah diajukan ke PN Cirebon dari 6 terpidana kasus Vina. Setelah PK diajukan ke sana, apa saja yang akan dilakukan persiapannya oleh kuasa hukum? Ya, Mas Aldi, kami sedang mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan kami hadirkan dan juga saksi ahli dan juga saksi dari 50 lebih yang kami sudah. Kita akan lihat mana yang paling penting yang akan kami ajukan untuk di persidangan nanti yang rencananya mungkin 2-3 minggu ke depan akan digelar. Gitu Mas Aldi. Oke, saksi yang akan diajukan nanti apakah sama dengan saksi yang sebelumnya diajukan atas PK yang dilakukan untuk Saka Tatal sebelumnya? Nah, kami punya saksi, mungkin ada beberapa yang sama, tapi pada intinya kan sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP, kami menghadirkan novum. Seperti di dalam yang pernah saya sampaikan, novum yang kami hadirkan tentu adalah hal yang belum pernah dihadirkan, yang bila mana dihadirkan pada saat tahun 2016, tentu keadaannya akan berbeda. Nah, hal ini seperti misalnya keterangan Dede dan Liga Akbar yang mencabut keterangannya. Kalau saat itu tahun 2016 tidak ada keterangan Dede dan Aib yang dikuatkan di dalam pertimbangan hakim, tentu saya rasa ini peristiwa yang tidak akan seperti saat ini. Kenapa? Karena otomatis berarti hanya tinggal Aib yang menyatakan peristiwa lemparan batu, kejar-kejaran dan penusukan dan yang lain yang dia lihat. Otomatis kesaksian Aib ini tidak bernilai kalau menurut saya. Kenapa? Karena hanya dia seorang diri. Kesaksian Aib ini dan Dede kemarin bernilai oleh karena ada satu saksi lain yang menyatakan melihat langsung, yaitu Liga Akbar. Liga Akbar pun sudah mencabutnya. Sedangkan saksi-saksi yang lain, ya seperti Pak Kavi, Pak Pasren dengan anaknya Kavi, dan juga beberapa saksi yang sudah juga mencabut, ada Okta, Teguh, Pram, dan juga Sarifudin, ya juga mencabut keterangannya. Oke. Ya, Baik. kesaksian waktu itu aja saksi Saya pendamping. penasaran sih sebetulnya novum-novum apa yang sudah disiapkan kemudian untuk menunjang, mendukung ya peninjauan kembali dari 6 terpidana. Tapi nanti saya mau ke Bang Rasman. Bang Rasman, bagaimana tanggapannya untuk 6 terpidana yang melakukan PK melalui kuasa hukum saat ini? Baik, terima kasih. Pertama, sebelum saya jawab terkait dengan PK 6 terpidana yang saat ini ditahan sebagai terpidana dari kasus Vina dan Eki, saya baru saja mendapat pesan dari salah satu pejabat Polda Jawa Barat yang menyampaikan kepada saya dan untuk disampaikan ke publik bahwa pemecatan atau pencopotan Ibtu Rudiana itu tidak benar. Tidak benar. Ya? Oke. Jadi itu saya sampaikan bahwa berita tersebut hoax, liar, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Kemudian terkait dengan, karena ini penting ya untuk diketahui publik. Kemudian terkait dengan 6 terpidana yang mengajukan PK, itu dari awal kita sudah prediksi. Kenapa? Karena bisa jadi pertimbangan para terpidana, keluarga terpidana, kuasa hukum terpidana, bisa jadi melihat ada satu momentum yang bagus, di mana pra-peradilan dari Peggy Setiawan diterima Dikabulkan oleh hakim tunggal. Dalam hal ini Hakim Eman Sulaiman. Meskipun dalam amar putusan dari Hakim Eman Sulaiman itu sama sekali tidak menyinggung bahwa Peggy Setiawan bukan Peggy Peron, bahwa Peggy Setiawan bukan pelaku pembunuhan, tapi pada aspek formil, yaitu penetapan tersangka. Dan saya dan tim saya
semua orang sudah diberitahu bahwa kita sudah melaporkan Hakim Eman Sulaiman ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Wongso dan teman-teman itu adalah sah-sah saja secara hukum, dan saya yakin bahwa apa yang menjadi kekurangan di PK Saka Tatal pasti akan dipelajari oleh PH atau penasihat hukum dari 6 terpidana ini. Misalnya ketika PK Saka Tatal dari hampir 13 novum baru yang diajukan oleh para Abbas dan kawan-kawan, itu 10, hampir 10 dibantah oleh jaksa yang mengatakan bahwa novum dimaksud telah pernah diajukan di persidangan. Terkait kita dengan sebetulnya juga masih menantikan ya hasil dari putusan peninjauan kembali tersebut. Dan saya percaya Bang Rasman, kami sudah menangkap poin yang Anda sampaikan. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, nanti setelah jeda kita akan ke Bang Jutek Bongso lagi terkait apa saja novum yang disiapkan untuk ke-6 terpidana yang akan mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Usai jeda pemirsa, tetap di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, kita masih membahas soal peninjauan kembali atau PK yang akan diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina ke PN Cirebon, Jawa Barat. Saya masih bersama dengan kedua narasumber, ada Bang Jutek Bongso juga Bang Rasman Arif Nasution. Saya ke Bang Jutek selanjutnya. Bang Jutek, memang apa saja novum baru yang akan disiapkan, dan kalau melihat kemarin sidang PK Saka Tatal, ada beberapa novum juga ditolak oleh pengadilan begitu. Apakah kemudian novum yang akan diajukan kali ini berbeda, dan kemudian yakinkah akan juga diterima oleh pengadilan Cirebon dalam PK? Ya, baik Mas Aldi, sebelum saya jawab, saya juga ingin memberitahukan kepada masyarakat bahwa malam hari ini 6 terpidana klien kami itu sudah dipindahkan kembali ke lapas Cirebon. Sedang berlangsung sekarang, teman-teman tim yang lain sedang mengawal mereka. Harapannya seperti yang disampaikan tadi, kami berharap nanti sidang PK, kami sudah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk menghadirkan mereka secara fisik. Mudah-mudahan dengan pindahnya ke sudah ada lapas tanggapan Cirebon, belum Bang untuk kehadiran para narapidana di pengadilan? Belum. Kan baru kemarin kami masukkan. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan malam ini mereka dipindahkan ke lapas ke Cirebon kembali, itu akan memudahkan untuk kembali mereka hadir ya. Baru tadi sore kami mendapatkan kabar. Oke, Saat ini singkat saja Bang Jutek, langsung kita ke titik pembahasan novum yang akan diajukan. Jadi novum yang kami hadirkan tentu adalah hal-hal yang belum pernah terjadi, yang belum pernah dihadirkan pada 2016 lalu. Tadi yang saya sampaikan, dicabutnya kesaksian Dede, ya ini kan hal yang baru. Dicabutnya keterangan Liga Akbar, itu kan keterangan baru. Lalu ada saksi fakta yang melihat peristiwa kecelakaan, ada 4 orang, itu kan saksi baru yang belum pernah dihadirkan. Adanya saksi yang lain ya, banyaklah yang kami sampaikan. Bukti fisik, itu bukti digital, apakah akan ada yang dihadirkan kembali? Kenapa? Bukti digital, CCTV, kemudian bukti fisik komunikasi, apakah juga akan dibawa? Udah pasti. Itu kan baru novum. Sedangkan sesuai dengan 263 ayat 2, itu kan selain novum itu kan ada kekilapan hakim. Ada putusan satu dengan yang lain yang bertentangan. Ya, antara putusan satu dengan yang lain. Kami hadirkan banyak lah. Kami hadirkan, kalau kami beberkan ini kan jadi pengadilan di sini, itu nanti tugas kami beberkan di menjabarkannya di depan fakta di persidangan PK nanti gitu Mas Aldi. Oke, baik, saya langsung minta tanggapan ke Bang Rasman deh. Bagaimana Bang Rasman tanggapan Anda? Apakah secara logika praktisi hukum begitu pengadilan para narapidana ini kembali mengajukan PK setelah satu narapidana mantan terpidana mengajukan PK ini, secara logika menurut Anda bagaimana? Begini, saya selalu merujuk pada pemahaman hukum logika law and mandatory law. Jadi kalau secara logika diterima, tentu perintah mandat untuk menerapkannya itu bisa, gitu ya. Jadi karena itu, kalau saya ingin mencermati apa yang dilakukan oleh Pak Wongso dan teman-teman ini sah-sah saja. Tetapi ingat, ini adalah upaya hukum luar biasa. PK ini adalah upaya hukum luar biasa. Jadi semuanya harus luar biasa. Novumnya harus baru dan luar biasa. Kemudian keterangan-keterangannya harus luar biasa. Sebab kalau tidak, ini tak akan percuma.
Tetapi yang perlu saya sampaikan sekali lagi adalah bahwa seingat saya tahun 2020 gerasi dari 6 terpidana ini sudah ditolak oleh Presiden Jokowi. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan yang serius secara hukum. Ketika 1 bulan yang lalu saya dialog di salah satu TV swasta di iNews di Rakyat Bersuara bersama dengan Bang Otto Hasibuan, abang saya selaku Ketum DPN Pradi, di situ pun saya juga berdiskusi dengan beliau karena masih ada debatable, ada pendapatan hukum yang berbeda-beda. Baik. Misalnya ya. Jadi gerasi pernah ditolak dan menurut Bang Rasman ini menjadi salah satu pemberat bagi para 6 terpidana ini mengajukan peninjauan kembali di PN Cirebon untuk dikabulkan oleh Mahkamah menurut Agung saya, dengan ditolaknya gerasi mereka, ini akan sedikit lebih sulit untuk dikabulkan. Kira-kira begitu. Karena bagi saya pendapat hukum dari Pak Wongso dan teman-teman Pradi dengan pendapat hukum saya itu sah-sah saja. Masing-masing kita menerapkan. Bang Rasman, Bang Jutek, saya mohon maaf sekali harus memotong dialog karena waktu kita sangat terbatas. Namun pastinya kita juga iNews TV akan selalu mengawal kasus Vina Eki ini dan juga para 6 terpidana yang akan mengajukan peninjauan kembali. Kita juga pasti akan menantikan novum atau alat bukti baru apa saja yang akan dihadirkan oleh kuasa hukum, apakah sama, apakah berbeda, dan kemudian apakah akan dikabulkan. Untuk sementara terima kasih para narasumber, Bang Jutek Bongso, Bang Rasman Arief Nasution sudah bergabung bersama kami. Selamat malam, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.